Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Septria Rajab, NPM 2020 445000542, kelas R7G. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan jurnal referensi 10 jurnal dan 1 skripsi yang saya sudah review berdasarkan permintaan dari dosen pembimbing, yaitu Bapak Endang Suhender MT. Baik, kalau gitu saya akan mulai. Untuk yang pertama, di sini ada jurnal tahun 2021 dengan judul Perancangan Proses Implementasi Machine Learning dalam Maintenance Management untuk Mencegah Drafting. Jadi untuk jenis laporan ini jurnal. Lalu permasalahan yang ada pada jurnal tersebut ini, jumlah penduduk di Indonesia diprediksi akan berjumlah lebih dari 300 juta penduduk pada tahun 2035. Jadi hal tersebut menunjukkan kemungkinan terjadinya pertambahan konsumen dan konsumsi listrik nasional. Peningkatan konsumsi listrik ini tentu harus diimbangi juga dengan peningkatan kemampuan produksi listrik nasional. Namun, usaha peningkatan produksi listrik nasional tidak bisa hanya berhenti pada pembangunan pembangkit listrik baru. Pembangunan pembangkit listrik baru dapat meningkatkan kapasitas produksi listrik, namun kapasitas produksi listrik dapat menurun jika tidak dilakukan maintenance yang tepat. Untuk metode dari jurnal ini menggunakan metode decision tree yang dapat melakukan klasifikasi kondisi sistem sehingga dapat diketahui kapan harus dilakukan maintenance. Untuk hasilnya, hal pertama yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan pendekatan machine learning dalam maintenance management adalah mengetahui di mana pendekatan ini akan ditempatkan. Proses maintenance management memiliki 4 tahap yang berbeda sehingga perlu dilihat pada tahap mana pendekatan machine learning dapat ditempatkan dan dapat berperan dengan baik. Selanjutnya saya singkat saja. Untuk rangkumannya di sini, proses maintenance management memiliki 4 tahap yang berbeda sehingga perlu dilihat pada tahap mana pendekatan machine learning ini dapat ditempatkan dan dapat berperan dengan baik. Komputerisasi maintenance management menghasilkan banyak sekali data, di mana hal ini sangat sesuai dengan pendekatan machine learning yang bertujuan untuk mencari informasi dari sekumpulan besar data. Lanjut, untuk jurnal yang kedua itu ada di tahun 2021 dengan judul Analisis Total Productive Maintenance menggunakan metode OEE dan FMEA pada pabrik fosforik acid PT Petrokimia Gresik. Oke, untuk permasalahannya, perawatan atau maintenance ialah bagian dari proses produksi perusahaan serta memiliki peran yang sangat penting dalam kesuksesan suatu perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemeliharaan dan penanganan mesin yang tidak tepat sasaran dapat menimbulkan masalah kerusakan. Selain itu, juga dapat berakibat timbulnya kerugian-kerugian lain seperti breakdown time, stop time, setup time, dan menurunnya kecepatan produksi mesin sehingga output produk yang dihasilkan fluktuatif. Untuk metodenya sendiri di sini digunakan adalah OE dan FMEA. Merupakan statistik pengukuran efisiensi mesin dengan kapasitas yang optimal. FMEA adalah metode yang dipergunakan untuk mengevaluasi tingkat keandalan serta menentukan efek dari kegagalan dari sistem tersebut. Lalu untuk hasilnya ini
Telah ditemukan beberapa faktor penyebab kegagalan, maka pada tahap ini dilakukan analisis menggunakan metode FMEA, yaitu dengan cara mencari cause of failure dan current control dari effect of failure. Selanjutnya diberikan nilai pembobotan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Untuk ringkasannya, rangkumannya, tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai keefektifan mesin menggunakan metode OEE serta mengetahui faktor penyebab losses menggunakan metode FMEA. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai OEE dikarenakan hasil tersebut di bawah standar, maka dilanjutkan dengan perhitungan six big losses dan didapatkan delay tertinggi yang mempengaruhi rendahnya nilai OEE ialah pada idle and minor stoppage losses. Dari hasil delay tersebut dilakukan analisis FMEA dan yang menjadi prioritas permasalahan. Lalu untuk jurnal yang ketiga, tahun 2018 dengan judul Impact of Computerized Maintenance Management System and Relevant Supportive Organizational Factor and Total Productive Maintenance. Untuk permasalahannya ini, jurnal ini memeriksa dampak penggunaan sistem manajemen perawatan terkomputerisasi serta faktor organisasional yang mendukungnya pada implementasi. Untuk metodenya, studi ini menggunakan metodologi gabungan yang melibatkan survei, analisis data, dan wawancara dengan para praktisi dan pemangku kepentingan di sektor industri. Data dikumpulkan untuk mengevaluasi penggunaan CMMS dan faktor organisasi yang dapat mempengaruhi implementasi TPM. Untuk hasil penelitiannya juga penggunaan CMMS dapat memiliki dampak positif pada efisiensi pemeliharaan dan produktivitas. Jadi peran CMMS dan faktor operasional yang relevan dalam kesuksesan implementasi TPM. Hasilnya menggarisbawahi pentingnya pemeliharaan yang efisien dan berperan penting. Untuk selanjutnya, ada jurnal tahun 2019 tentang yang berjudul Computerized Maintenance Management System in ER 4.0 Adaptation, a State of Implementation Review and Perspective. Jadi di sini menyajikan tinjauan implementasi sistem manajemen perawatan terkomputerisasi dalam konteks revolusi industri 4.0. Metodologi penelitian ini mencangkup analisis literatur, studi kasus implementasi CMMS dalam berbagai sektor industri, serta wawancara dengan profesional yang berpengalaman dalam pemeliharaan dan teknologi IR 4.0. Jadi Computerized Maintenance Management System ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan aset fisik dalam berbagai lingkungan industri. Lalu, untuk selanjutnya, di jurnal tahun 2019 yang berjudul Usulan Interval Preventive Maintenance dan Estimasi Biaya Pemeliharaan Menggunakan Metode Reliability Center Maintenance dan FMCA. Jurnal ini bertujuan untuk mengusulkan interval preventive maintenance yang efektif dan mengestimasi biaya pemeliharaan menggunakan pendekatan reliability center maintenance dan failure mode and effect criticality analysis. Untuk metodologinya RCM dan FMCA untuk menganalisis aset atau sistem tertentu dalam suatu organisasi.
Jadi jurnal ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan RCM dan FMECA adalah pengembangan strategi pemeliharaan yang berbasis risiko dan biaya. Jurnal selanjutnya ada jurnal tahun 2018 yang berjudul Suitable Computerized Maintenance Management System Selection Using Gray Group Topsys and Fuzzy Group Vickers Case Study. Jurnal ini merupakan studi yang membahas pemeliharaan sistem manajemen perawatan terkomputerisasi yang sesuai dengan menggunakan metode Gray Group Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution. Untuk metodenya menggunakan Gray Group Topsys dan Fuzzy Group Vickers untuk mengevaluasi dan memilih CMMS yang sesuai. Jadi jurnal ini menyimpulkan bahwa penggunaan metode tersebut dapat meningkatkan proses pemilihan CMMS dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan preferensi pengguna. Kedua metode ini dapat menjadi alat yang berharga dalam pengambilan keputusan terkait manajemen pemeliharaan dan teknologi informasi. Selanjutnya, di tahun 2020 ada yang berjudul Selection of Computerized Maintenance Management System to Meet Organization Needs Using AHP. Jadi ini membahas pemilihan sistem manajemen perawatan terkomputerisasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi menggunakan metode analitik hierarki proses atau AHP. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan panduan struktural dan sistematis dalam pemilihan CMMS yang paling cocok dengan prioritas organisasi dengan menggunakan metode analitik hierarki proses atau AHP. Selanjutnya, tahun 2019 yang berjudul Medical Division in Sub-Saharan Africa, Optimal Assistance via a Computerized Maintenance Management System in Benin. Jurnal ini membahas pemanfaatan sistem manajemen perawatan terkomputerisasi dalam pengelolaan perawatan dan pemeliharaan perangkat medis di wilayah Sub-Sahara Afrika dengan fokus pada studi kasus di Benin. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana CMMS dapat menjadi alat yang berharga dalam memastikan ketersediaan dan kinerja perangkat medis yang kritis dalam lingkungan medis yang mungkin memiliki tantangan medis. Dengan metodologi menggunakan pendekatan CMMS ini untuk mengelola perawatan dan pemeliharaan perangkat medis di fasilitas kesehatan di Benin. Datanya ini terkait dengan inventaris perangkat medis, jadwal pemeliharaan, dan pemantauan kondisi digunakan dalam CMMS untuk merencanakan, menjadwalkan, dan melaksanakan pemeliharaan preventif. Untuk jurnal yang terakhir, tahun 2020, ada Implementation of Computerized Maintenance Management System in Maintenance Workshop. Di sini jurnalnya membahas implementasi sistem manajemen perawatan terkomputerisasi dalam lingkungan bengkel pemeliharaan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan proses implementasi CMMS di bengkel pemeliharaan serta dampaknya pada efisiensi pelacakan aset dan manajemen pekerjaan pemeliharaan. Untuk metodologinya mencakup deskripsi rinci tentang proses implementasi CMMS dalam lingkungan bengkel pemeliharaan. Metodologi yang digunakan termasuk analisis kebutuhan, pemilihan sistem CMMS, pelatihan staf, dan integrasi CMMS dalam rutinitas pemeliharaan. Lalu, untuk 10 jurnalnya ini sudah selesai dan ada satu skripsi di tahun 2022 itu dengan judul Usulan Perencanaan
perawatan mesin dengan menggunakan metode Reliability Center Maintenance atau RCM pada sistem mesin boiler atau studi kasusnya di PT San Dumai. Jadi PT San ini atau Sarana Argo Nusantara itu adalah perusahaan atau freight forwarding barang atau minyak. Perusahaan ini memiliki fasilitas dan layanan antara lain tangki timbun untuk menyimpan kelapa sawit dan fraksinya serta gula tetes, jasa pengudangan untuk komoditi karet, teh, coklat, kopi, dan tembakau. Untuk metodologinya digunakan untuk memberi solusi tindakan dan usulan. Jadwal perawatan pada proses produksi mesin boiler adalah Reliability Center Maintenance atau RCM. Jadi maintenance adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan agar dapat tetap bekerja dan senantiasa dalam keadaan siap pakai untuk memberi solusi tindakan dan usulan. Jadwal perawatan pada proses produksi mesin boiler adalah Reliability Center Maintenance. Sekian untuk 10 jurnal dan 1 skripsinya yang sudah saya presentasikan melalui video ini. Saya harap bisa diterima dengan baik. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.